Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 20100112111038. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara dengan materi basicing dan bentuk-bentuknya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH MH. 1. Pengertian Bicycle King. Bicycle King adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan perannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah. Sedangkan menurut para ahli yaitu 1. Urege. Bicycling adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Yang kedua, WF Prince. Bicycling adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut. Yang terakhir, Van der Pot. Bicycling adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan. Pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam penyelenggarakan hal-hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum. Bicycling pun memiliki penyebutan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama keputusan tata usaha negara atau bicycling oleh URES yang disebut sebagai ketetapan. Yang kedua, Prajudi Atmosdirjo menyebutnya dengan penetapan. Sedangkan Prince dan Van der Pot juga menjelaskan bahwa bicycling merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur ketetapan atau keputusan. A. Perbuatan hukum sepihak atau perbuatan hukum publik. B. Dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. C. Berdasarkan kewenangan istimewa. D. Untuk menciptakan atau merubah perhubungan hukum atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selanjutnya sumber kewenangan. Yang pertama, atribusi. Atribusi adalah pemberian kekuasaan, kewenangan kepada badan atau penyebab pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. B. Delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau jabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selanjutnya, yang ketiga, yang C itu mandat. Mandat adalah badan atau pejabat pemerintahan yang lebih melimpahkan kewenangannya dari tingkat tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Selanjutnya bentuk-bentuk ketetapan. 1. Ketetapan positif dan negatif. Ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenal dengan ketetapan. Jadi menimbulkan suatu keadaan hukum atau disebut juga dengan restituted yang baru. Ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Keadaan hukum yang telah ada oleh karenanya ketetapan negatif adalah tiap penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Yaitu yang kedua, ketetapan deklarator dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklarator hanya menyatakan bahwa hukumannya demikian, sedangkan ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. Yang ketiga, ketetapan kilat dan ketetapan tetap atau disebut juga dengan legit. Ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu atau ketetapan yang bersifat kilat disebut dengan diluted bicycling. Sedangkan ketetapan permanen atau tetap adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang lama. Syarat-syarat syah ketetapan atau bicycling. Syaratnya terbagi dua, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat materialnya adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak mengalami kekurangan yuridis,
Isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan syarat-syarat formilnya adalah 1. Bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya. Yang kedua, prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketetapan dasarnya. Yang ketiga, pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.